Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Haniatur Rasyidah, NIM 1866042321778, kelas KPI 1A, mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi, absensi 5. Demikian tugas ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester untuk mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi. Berikut adalah peta konsep pembelajaran ilmu komunikasi. Ngomong-ngomong tentang komunikasi, apa sih itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerima pesan antara individu maupun kelompok. Yang kedua adalah unsur komunikasi yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah orang atau entitas yang mengirimkan pesan atau bisa disebut dengan komunikator. Yang kedua adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media komunikasi adalah saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima atau bisa disebut dengan komunikator. Yang kelima adalah feedback. Feedback adalah umpan balik yang disampaikan dari pengirim kepada penerima atau komunikan. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri. Yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Yang ketiga adalah komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, di antaranya menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku untuk menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Yang keempat adalah hambatan komunikasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hambatan linguistik, yaitu meliputi perbedaan bahasa, kosakata, dan pengucapan. Yang kedua adalah hambatan fisik, yaitu jarak, gangguan suara, dan hambatan teknis. Yang ketiga adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini meliputi prasangka, stereotip, dan persepsi yang salah. Yang keempat adalah hambatan emosional yang meliput tentang emosi yang kuat yang mengganggu komunikasi efektif. Materi yang kelima ini adalah prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi dibagi menjadi 12. Yang pertama adalah prinsip simbolik. Yang kedua adalah prinsip setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga adalah prinsip komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat adalah prinsip komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima adalah prinsip komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenjangan. Yang keenam adalah prinsip melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh adalah prinsip komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan adalah prinsip pengaruh latar belakang sosial budaya. Yang kesembilan adalah prinsip komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh adalah komunikasi bersifat personal, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11 adalah prinsip komunikasi bersifat irreversible. Yang terakhir adalah prinsip komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam adalah persepsi komunikasi. Apa sih itu persepsi komunikasi? Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan lingkungan kita, dan proses itu mempengaruhi perilaku kita. Selanjutnya adalah kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain.
Yang kedua, efek halo adalah kesan umum yang telah membentuk kita tentang seseorang sejak pertama kali, akan memberi efek kesan dan suatu hal. Yang ketiga adalah stereotipe, adalah generalisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan individual. Yang keempat adalah prasangka, menjadi konsekuensi stereotipi yang telah kita sematkan terhadap seseorang berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Yang kelima adalah gegar budaya atau culture shock, adalah bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah faktor persepsi, yaitu pengalaman, budaya, psikologis, nilai keyakinan dan harapan, kondisi, faktual, alat-alat panca indera. Sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi. Yang ketujuh adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan ucapan dan tulisan. Ucapan dan tulisan itu sendiri merupakan simbol yang terdiri dari satu kata atau lebih. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara. Bisa dilakukan secara langsung face to face atau dengan perantara media. Yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal diartikan sebagai proses komunikasi yang tidak menggunakan lambang verbal atau isyarat yang bukan kata, baik lisan maupun tulisan. Jenis-jenis komunikasi nonverbal diantaranya adalah gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, sentuhan, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal memiliki peran yang penting karena sifatnya lebih jujur dan spontan dalam mengucapkan perasaan, pendapat, ide, dan gagasan seseorang. Oke, penjelasan sekilas tentang ilmu komunikasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.